Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan terutama nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah pada hari ini, hari Senin tanggal 14 Februari 2021, untuk anak-anakku kelas 2A, B, C, dan D dapat mengikuti pembelajaran melalui daring. Mudah-mudahan anak-anak kelas 2 tetap mematuhi protokol kesehatan, dan kami berharap semuanya untuk kelas 2 supaya lebih tenang, aman, dan nyaman tetap di rumah saja. Itu saja untuk awal pembukaan pada pembelajaran. Yang mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti kalian bisa dijalankan, diingat, dan dipraktekkan. Adapun untuk subbahasan pada pertemuan hari ini ada 3 poin yang akan disampaikan oleh Pak Arul tentang ilmu pokok, penting mencari ilmu. Yang pertama adalah pentingnya menuntut ilmu, ya. Kemudian terbiasa bersikap disiplin dan rajin belajar. Hadis tentang menuntut ilmu. Kata kunci yang harus kalian hafal dan ingat adalah hadis. Yang nanti hadisnya ada beberapa yang akan dibahas tentang anjuran menuntut ilmu. Bahkan kalian di kelas 1 mungkin sudah belajar hadis tentang ilmu, itu ada, kelas 2 juga ada, kelas 3 ada, 4, 5, 6, ya. Insya Allah, jadi hadis minimal 1 kalian sudah hafal. Kemudian menuntut ilmu, bagaimana cara kita menuntut ilmu yang baik, yang benar, yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Kemudian rajin belajar. Syaratnya supaya mendapat ilmu maka harus rajin belajar. Kalau tidak rajin belajar, tidaklah mungkin kalian akan mendapat ilmu, ya. Kemudian ilmu pengetahuan, apa yang dapat dari ilmu pengetahuan tersebut, ya, nanti akan dibahas pada tayangan berikut, ya. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ilmu penting dimiliki agar hidup lebih mudah, lebih indah, dan lebih terarah. Kalau orang berilmu, insya Allah hidupnya akan senang, bahagia, tentram, dan terarah. Karena segala sesuatu ketika melakukan hal dengan menggunakan ilmunya, bukan hawa nafsunya, sehingga orang berilmu itu akan lebih tentram, nyaman hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Berikutnya adalah tentang pengertian disiplin ilmu atau belajar, ya. Disiplin belajar merupakan sikap seseorang yang dapat mengatur waktu belajarnya dengan tidak menyia-nyiakan setiap waktu dan mampu memanajemen waktunya dengan baik, sehingga dalam sehari-hari waktu itu tidak terbuang sia-sia, ya. Jadi artinya kalian itu dapat disiplin belajarnya manakala kalian memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ketika waktunya untuk belajar, kalian pasti akan belajar. Bukan ketika belajar kalian main, berarti itu tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ketika waktunya main, kalian belajar, ya. Jadi terbalik. Jadi orang yang disiplin belajar itu artinya dapat memanajemen waktu dengan baik, mengatur waktunya dengan baik. Mana waktu untuk belajar, mana waktu untuk bermain, mana waktu untuk beribadah dan sholat, ya. Karena kalau waktu kalian tidak bisa diatur, tidak bisa mengatur waktu, maka hidupnya kalian tidak akan terarah, ya. Kalian
akan menjadi tertinggal, ya. Kemudian bagaimana cara agar disiplin belajar? Ini Pak Arul kasih trik, ada 4 supaya kalian disiplin belajarnya, ya. Yang pertama, kalian senjata yang paling utama adalah berdoa. Ad-du'a adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kuncinya kalian mendapatkan sesuatu dari Allah itu dengan berdoa. Tapi doanya bagaimana? Dengan bersungguh-sungguh, yakin dengan hatinya, ya. Bukan hanya doa saja, tapi tidak ada keyakinan, ya, tidak ada itikad. Sehingga ketika kalian doa itu harus khusyuk, tenang, dan benar-benar berharap bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah, ya. Kemudian yang kedua adalah bangun pagi-pagi. Kuncinya disiplin belajar, ya. Kalau anak yang baik, kalau anak yang soleh dan soleha, itu bangunnya minimal sebelum kumandang azan sholat subuh, ya. Kalau di pagi hari, kalaupun bangunnya agak siang, minimal itu jangan sesering, tapi kalian harus bisa bangun sebelum ayam berkokok, itu lebih bagus, sebelum jago berkokok. Jago berkokok itu jam berapa? Jam 4. Dia itu sedang membangunkan orang yang tertidur supaya untuk melaksanakan sholat, ya. Sehingga kalian jangan kalah lah sama jago yang kecil. Minimal bangunnya jam 4 atau jam setengah 5, itu ya. Kemudian bangun pagi-pagi itu bukan tidur lagi, tapi kalian sholat, kemudian mandi, kemudian ganti baju, kemudian beres-beres berangkat ke sekolah. Kemudian apa yang ketiga adalah laksanakan sholat tepat waktu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kalau sholatnya sudah tepat waktu, insya Allah disiplin belajar pun akan mengikuti, ya. Karena kalau belajar itu ibaratnya kalian harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu itu 24 jam, tidak kurang tidak lebih, ya. Yang berkurang itu hari ini hari Kamis, besok Jumat. Tapi kalau waktu setiap hari itu 24 jam muter terus. Tapi 24 jam itu kamu gunakan untuk apa? Apa untuk hanya belajar, hanya sholat, hanya tidur, makan, atau bermain? Nah, di awal tadi Pak Ruda bilang kalian harus bisa mengatur waktunya dengan baik. Mana untuk sholat, mana untuk belajar, mana untuk bermain, dan mana untuk bermain, ya, ataupun untuk melakukan hal-hal yang lain. Kemudian terakhir adalah belajar tepat waktu. Nah, nanti belajarnya tepat waktu, ya. Kalau di sekolah biasanya kita masuk jam 7 sudah bel, atau jam 7:15 waktunya belajar. Bukan ketika jam 7:15 kalian baru berangkat, baru sampai depan gerbang kalian sudah tertinggal pelajaran, kegiatan morning fest ataupun murojaah, ya. Tapi diusahakan tepat waktu, ya. Ketika sudah waktunya sholat, ketika waktunya belajar kalau sore jam berapa kalian? Biasanya jam 4 dilakukan. Biasanya habis maghrib, silahkan sampai jam berapa? Sampai jam 21. Baru setelah jam 21 kalian tidur, ya. Itu adalah cara disiplin belajar. Berikutnya adalah hadis tentang menuntut ilmu, ya. Ada beberapa hadis tentang menuntut ilmu, bahkan ada pepatah ataupun kata-kata mutiara tentang ilmu. Sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib pernah ditanya sama orang-orang, ya, mana yang lebih penting, ilmu atau harta? Ali bin Abi Thalib menjawab setiap pertanyaan itu dengan berbeda-beda jawaban. Salah satu perbandingannya ilmu dan harta. Kalau ilmu adalah pewaris para nabi, kalau harta adalah waris korun, pewaris korun. Kalau ilmu akan menjagamu, kalau harta kamu yang menjaganya, ya. Jadi betapa pentingnya ilmu, ya. Kalau orang berilmu, insya Allah akan terjaga
baik adabnya, etikanya, ataupun tingkah lakunya. Tapi kalau harta bisa merubah segalanya, ya, uang bisa merubah segalanya. Yang tadinya berilmu jadi bermalas-malasan, ya, karena tidak mau bekerja karena udah punya harta banyak, jadi malas. Atau yang tadinya berilmu jadi sombong, dengan harta pamer, dengan harta kalian jadi tinggi hati, ya. Jadi manakala Ali bin Abi Thalib tanya tentang mana yang lebih berharga, ilmu atau harta, maka Ali akan menjawab dengan 1000 pertanyaan tapi berbeda jawaban. Ya, karena saking hebatnya Ali bin Abi Thalib, maka dia dijuluki sebagai gerbangnya ilmu. Ya. Kemudian pepatah lain mengatakan, hadis yang lain adalah carilah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Berarti itu mencari ilmu itu wajib, ya, dari kamu di ayun sampai kalian mati atau meninggal, itu wajib mencari ilmu, tidak ada habisnya, dari anak-anak sampai aki-aki atau nenek-nenek, ya, sampai meninggal, ya. Bahkan banyak ribuan tentang hadis menuntut ilmu. Salah satunya atau yang bisa kalian perhatikan di layar itu ada 3 contoh hadis, ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ya, itu wajib, bukan sunnah atau makruh, wajib. Jadi harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, kalian nanti tidak akan mendapatkan ilmu. Ya, itu sudah jelas hadis-hadisnya tentang ilmu. Makanya beruntung kalian bisa sekolah di SD Islam Santakwa, mendapatkan ilmu agama, ilmu pengetahuan umum dapat, keterampilan dapat. Ya, ada ilmu agama, ada ilmu fikih, PAI, hadis, bahasa Arab, ya. Kemudian ilmu pengetahuan umum ada IPA, IPS, bahasa Indonesia, matematika. Keterampilan pun kalian dapat, ada SPDP, komputer, dan mungkin ada lagi eskul-eskul yang lainnya, ya. Alhamdulillah kalian dapat ilmu banyak ketika sekolah di SD Islam Santakwa, ya. Ilmu agamanya kalian dapat, ilmu umumnya dapat, keterampilan dapat. Tapi belum tentu kalau sekolah di yang lain, ya. Belum semuanya tentu diajarkan semuanya, ya. Kalau di sekolah-sekolah IT itu insya Allah ilmu agamanya jauh lebih banyak, sehingga kalian ketika belajar ilmu agama pun insya Allah kalian akan banyak mengetahui ilmu-ilmu agama, ya. Kemudian adalah tentang muhasabah, ya, kita merenung sejenak tentang arti pentingnya ilmu, ya, bahwasanya belajar adalah cara untuk mendapatkan ilmu. Ilmu hanya akan didapat dengan cara belajar yang bersungguh-sungguh. Sudahkah kamu belajar dengan sungguh-sungguh? Semangatlah dalam menuntut ilmu. Dengan semangat yang kuat dan disiplin, kamu akan lebih cepat mendapatkan ilmu. Oleh karena itu, maka kuncinya adalah kalian bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, ya. Itu kalau tidak bersungguh-sungguh, maka ilmu yang kamu pelajari tidak akan bermanfaat atau tidak akan kalian dapat sepenuhnya. Tugasnya adalah untuk hari ini, untuk kelas 2A, B, C, dan D adalah mengerjakan latihan bab 7. Poin B saja isiannya, ya. Poin A tidak usah dikerjakan atau poin C tidak usah dikerjakan, ya. Hanya poin B. Kirim melalui WA ke Parul, dan tolong ketika mengirim tugas tulis nama lengkap, jangan nama panggilan, karena Parul itu mengajar di kelas 2 itu A, B, C, D. Ya, kalau nama panggilan saja, misalkan Muhammad, Fatih, An-Nur, Al-Falah, panggilannya Patih.
ya Pak Arul nyarinya susah, sehingga tulis nama lengkap dan kelasnya itu ya, untuk membantu supaya ketika Pak Arul mengoreksi, mengecek itu lebih mudah. Itu saja yang kami sampaikan pada pembelajaran hari ini. Mohon maaf sekiranya apabila ada salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan di hati anak-anak ataupun semuanya yang melihat tayangan berikut. Mungkin salahnya dari kami sendiri sebagai makhluk yang paling lemah, yang manusia itu tidak luput dari kesalahan, dan benarnya hanya milik Allah SWT sebagai Tuhan semesta alam. Kami akhiri dengan ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.